Jumpa lagi dengan kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Kunjungan Komisi 8 DPR RI ke Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu 10 April 2021 berkaitan dengan acara reses Komisi 8 DPR RI yang bertempat di Pendopo Sipanji, kantor Bupati Banyumas. Acara dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Acara diawali sambutan dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, dengan memperkenalkan satu persatu anggota DPR RI Komisi 8 yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan dilanjutkan, Diah Pitaloka menyampaikan dan menjelaskan tugas-tugas Komisi 8 DPR RI. Disusul sambutan berikutnya Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein, yang dalam sambutannya juga memperkenalkan para kepala dinas yang hadir di Pendopo Sipanji malam itu. Bupati Banyumas dalam sambutannya juga menjelaskan tentang penyaluran bansos yang perlu adanya pembenahan terkait dengan aturan penyedia komoditi sembako bansos yang berisi diantaranya daging sapi impor beku yang dimonopoli kelompok tertentu. Komisi 8 DPR RI dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan bantuan kepada dinas di Kabupaten Banyumas dasar pengajuan pemerintah Kabupaten Banyumas yang sudah diserap oleh Komisi 8 DPR RI. Bantuan yang diberikan diantaranya mobil tangki air, bantuan UMKM, bantuan juga diberikan ke Departemen Agama Kabupaten Banyumas dan yang lainnya. Wastam, anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Banyumas Cilacap dari fraksi Partai Demokrat, menjelaskan kepada awak media Kabar 1 Nusantara, menurutnya menyoroti tentang bansos untuk penyedia komoditi daging sapi beku yang harganya di pasaran per 1 kg hanya Rp60-65.000, namun oleh penyedia barang komoditi sembako, bansos ke agen e-warung di Banyumas ditentukan harga menjadi Rp120.000 per 1 kg, sehingga penyedia komoditi mendapat keuntungan hingga 100%. Jelas itu sangat merugikan masyarakat para penerima bansos. Dan semua itu yang jelas akan menghadapi atau menjadi perhatian khusus kami yang ada di Komisi 8 DPR RI. Malam hari ini hadir juga di tengah-tengah kita dari BNPB, ini yang tugasnya mungkin minggu-minggu ini sangat sibuk karena bencana dari NTT sekarang malam kita dengar hari ini, yaitu Deputi Bidang PH Prekon Bapak Jarwansa. Lalu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak hadir juga Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Dr. Anda Elvi Hendrani. Dari Kementerian Agama Kasubdit Bidang Sarana Prasarana KSKK Bapak Rauf, dan hadir Basnas dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional, PLT Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Wahyu, dan dari Kementerian Sosial ada Ibu Serenika, Direktur PSPKKM Dayasos, Ibu Citawasih, Kasubdit PSK dan Karang Taruna, lalu Bapak Wahyono, Kasubdit Tata Kelola Logistik Bencana, dan Ibu Septi Eliza, Direktur Nafza. Terima kasih untuk kehadiran mitra-mitra kerja Komisi 8. Yang kami hormati juga Kepala Kantor Kementerian Agama
Kepala Dinas Sosial, DPPKB P3A dan Kepala BPBD beserta jajarannya, dan yang terhormat Ketua Basda dan Ketua BWI Kabupaten Banyumas, serta yang kami hormati Rektor IAIN Purwokerto, serta hadirin yang berbahagia. Lebih baik, apalagi ada saya di sini kan, sebagai saya kan sebagai perwakilan dari Banyumas yang harus membawa beberapa aspirasi yang harus dibawa ke Banyumas. Kenapa? Jadi bantuan untuk SBSN itu 2.250.000.000. Itu untuk pembangunan madrasah. Untuk madrasah. Terus ada juga pembangunan dari bantuan BNPB itu kan, itu yang kayak masker, terus vaksin, itu ada bantuan vaksin karena di sini kan Pak Bupati waktu itu mau ada keperluan untuk vaksin, tapi memang sih belum sesuai yang diinginkan karena yang beliau inginkan kan kurang lebih 20.000, kita hanya baru bisa kasih 2.000 vaksin. Cuma di situ ya ada masker, ada yang lain-lain lah ya. Nah, terus dari PPPA itu kebetulan alhamdulillah tadi ada bantuan untuk usaha-usaha itu walaupun nggak begitu besar. Ya UMKM itu ada bantuan sekitar lebih sekitar 15 miliar yang diberikan langsung tunai ke pelaku UMKM. Apalagi 7 itu baru 3. Iya, karena saya nggak ini kan, karena saya nggak, yang jelas waktu itu ada permintaan dari sini untuk ini saya sampaikan, saya usahakan, saya bawa ke sini, terus ada mobil tangki. Oh iya, mobil tangki air juga langsung disetujui toh. Dari sini ada permintaan, ya udah saya bawa, saya langsung disetujui untuk tangki air di sini. Untuk besok-besok moga-moga ini ada minta bantuan lagi untuk rehab rekon, insya Allah moga-moga setelah reses ini saya bawa ke sana dan moga-moga udah bisa saya bawa pulang ke sini setelah lagi. semua bantuan itu dapat dibawa, kan tugas DPR kan untuk mengawal. Iya. Mengawal dalam arti supaya tidak ada penyimpangan dan sebagainya. Oh iya, pengawasannya seperti apa? saya harus awasi dengan baik, apalagi ini saya target pengawasan adalah itu GTKS nih. DTKS anak bantuan pangan non tunai ini harus saya awasi ketat. Yang tadi disampaikan Pak. Iya, ini DTKS dan bantuan pangan non tunai saya harus awasi ketat. Karena memang udah mau diketatkan ini dari Kemensos. Mulai setelah Lebaran kita mau ketatin semuanya. Termasuk usulan Pak Gub tadi supaya tidak ada monopoli dan Ya betul, sekarang saya tahu di sini kan menjadi permasalahan. Saya tahu persis harga daging kelasnya daging impor itu kalau yang CL65 paling antara 65 70, paling mahal kayaknya 65 lah. Antara 55 65 itu. Tapi dijualnya di sini kan kurang lebih 120 kan enggak elok. Karena diperhitungannya seperti daging lokal. Kalau daging lokal nggak masalah sekitar 120-an, tapi ini kan dagingnya daging impor, harusnya pakai harga daging impor. Ngambil 5.000 10.000 kan wajar, tapi kalau ngambilnya 100% kan nggak wajar. Kalau di Bulog hanya sekitar 60 65 seperti itu loh. Iya, itu kalau CL65. Daging Bulog juga kan ada. Oh iya, ada kelas-kelasnya juga ya. Seperti itu. Dari Kabupaten Banyumas, Mugiono, Kabar 1 Nusantara melaporkan.